hadirin, para hadirat, para jamaah, para muhibbin wal muhibbat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pecinta Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada jajaran pengurus founder, kepada semuanya, para majelis, yang pemimpin majelisnya, majelis ini, semoga matta'an Allah biduli hayati wa bi umuri. Alhamdulillah, sebelum melanjutkan kajian, katanya ada tilawah ya. Tilawahnya gimana? Nggak jadi? Ada. Ada. Boleh anak? Apa? Boleh tilawah dulu. Fadhalu. Baik. Apa nih Ustaz? Baik kepada Kak Zain Siregar, Ana persilahkan untuk membacakan tilawah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Khairat jaza. Masyaallah. Mumtaz. Sautul jamil, sautul jayyid. Masyaallah. Sautak. Masyaallah. Allah barik fikum ya habibi.
ya Sayyidi. Ustaz ilaik insyaallah. Alhamdulillah, lanjut. Kita sudah mendengarkan kalam ilahi daripada Sayyidil Ustaz Zain hafizahullah ta'ala wa nafa'ahum insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, kita ngaji memperingati bagaimana bulan Maulid yang dimana kita bertepatan dengan bulan daripada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kok pas ya pengajian ini walaupun online, kita dari jauh, dari manapun itu, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari manapun. Ya, kita bisa ngaji melalui online. Yang pelosok-pelosok, yang nggak nemu ustadz, kita bisa online. Tapi hati-hati, ada ustadz yang dimana mereka tidak mau maulid. Ya, sekarang banyak tuh beredar maulid bid'ah sesat. Ya, bid'ahnya di mana? Karena itu tidak dianukan Nabi. Karena itu ini sering terjadi yang kayak begitu. Ente apa susahnya sih untuk jalan pergi ke majelis supaya ente ini cinta terhadap ulama, dididik supaya ente cinta terhadap duduk di majelis-majelis ilmu. Itu kan sebenarnya kata-kata itu yang begitu-gitu untuk menggiring orang-orang itu untuk ke majelisnya dia. Sama aja dia ujung-ujungnya mencari mangsa, mencari bagaimana sesuatu untuk dirinya gitu, bukan untuk Rasulullah. Sebenarnya kalau kita pahami bahasa seperti itu, ya kalau memang tidak sependapat, jangan mengutarakan bid'ah segala macam, jangan. Rasulullah tidak mengajarkan untuk seperti itu. Kalau memang kita berbeda, kita cari bagaimana tabayun, bagaimana caranya gitu loh, agar bisa menghadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak harus ini sesat beginilah. Kalau dibilang sesat, berarti ente pergi ke majelis dianggap gak baik. Yang dianggap baik berarti ente pergi ke dangdut-dangdut seperti itu. Lah, jangan seperti itu. Bahkan akhirnya ada pemikiran orang itu, pemikirannya jadi sulit, pemikirannya jadi mohon maaf buruk kepada kita karena sesat. Nah, itu yang membuat orang itu menjadi baik, yang tadinya baik jadi kacau. Jadi orang ini tidak mau dalam Al-Quran dijelaskan jadi akhirnya terpecah berai. Padahal wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Itu yang dibaca sebenarnya. Al-Quran yang mana yang dibaca kalau kita bercerai-berai? Ya. Dan tema kali ini kenapa? Tema kali ini kita mau mengambil yaitu tentang apa ya, sampai lupa nih. Astagfirullahaladzim. Ada yang ingat gak? Tema kali ini meneladani jejak sang kekasih, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jejak sang kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang Qori membacakan itu Sayyidil Ustaz Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi, itu ada juga ya Rasul ya. Bagaimana perjalanannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang mati-matian untuk siapa? Untuk kita, untuk umatnya. Bahwasanya di dalam hadis disebutkan seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, manhum iman ya Rasulullah, iman siapa yang paling dekat ya Rasulullah? Al-imanu malaikah? La,
kata Rasulullah SAW. Iman umpamanya malaikat itu, dia pasti berdekat denganku, pasti dia punya iman. Orang dia yang memberikan wahyu kepadaku. Lakin manhum ya Rasulullah? Al-imanu sahabah ya Rasulullah. Al-imanu tabi'i sahabah ya Rasulullah. Mereka-mereka yang sudah dekat denganku. Mereka-mereka tahu aku. Iman manhum ya Rasulullah. Iman siapa yang paling kau rindukan ya Rasulullah? Siapa yang paling dekat ya Rasulullah? Iman yaitu al-imanu al-ummah. Iman yang dimana imannya para umat di baginda Rasulullah SAW. Siapa itu Rasulullah? Orang yang nggak pernah ketemu aku, tetapi dia selalu menyebut namaku setiap harinya, setiap sholatnya. Maka ini yang akan aku tunggu nantinya. Maka saya membuat moto di situ, Subhanul Yawm Rijalul Ghad, dan itu dituliskan di dalam skripsi saya. Subhanul Yawm Rijalul Ghad. Kenapa? Itu yang jadi reminder, atau disebutkan kalau bahasanya itu yang jadi cita-cita saya. Jadi dalam hidup, karena kita itu bisa mencintai baginda Rasulullah, tapi kita jarang untuk memikir bagaimana caranya kita dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Terkadang kita bisa hanya ngomong doang, hanya ucap doang, tapi melakukan apa yang disuruh Rasulullah SAW, terkadang kita malas. Membaca Al-Quran salah satunya. Itu disuruh siapa? Rasulullah cuma baca Al-Quran. Ente beli Al-Quran berapa sih? 38.000, paling 50.000, nggak sampai jutaan. Itu disuruh baca. Itu disuruh baca sama Rasulullah. Ngaji sama guru, bayar ke guru berapa sih? Paling mentok 200.000, itu saja tidak bisa keluar uangnya. Tapi untuk dangdut, untuk perayaan-perayaan Uhud, kemerdekaan kemarin, sawer sana sawer sini bisa. Untuk bayar guru ngaji kagak bisa. Bilangnya apa susah baru loh. Yang paling berguna adalah guru-guru ngaji. Yang paling berguna adalah ustadz-ustadz, para asatid, para dai. Mereka wajib hukumnya kalau dibilangnya. Bukan sunnah. Kalau saya bilang ya, wajib. Kenapa? Karena mereka yang mentransfer ilmu kepada kita. Ente sekolah bayar gak? Bayar. Kuliah aja bayar. Gak ada yang gratis. Ada beasiswa full ada. Tapi tetap aja nanti pas skripsi ente bayar. Pas ente mau wisuda bayar juga. Gak ada yang pasti ada disuruh bayarnya. Walaupun kuliah gratis, fotokopi gratis, enggak mungkin fotokopi bayar bos, karena dia kerja. Nah, ini kita membayar asatid tuh. Bagaimana kita mau membayar baginda Rasulullah SAW? Ya kan? Bagaimana kita mau dicintai Rasulullah SAW? Bagaimana jejak perjuangannya baginda Rasulullah SAW? Di sini disebutkan di dalam Al-Quran ini, bagaimana ceritanya beliau di perang Uhud. Bahwa Muhammad illa Rasul, qad khalat min qablihi Rasul. Bagaimana perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud, beliau berdarah-darah sampai darahnya ngucur, sampai darahnya ini mau dijatuhkan, tapi katanya sahabat, "Ya Rasulullah, jatuhkan saja darahmu." Kata sahabat begitu. Ada yang melihat. Tapi Rasulullah SAW menutup daripada sorbannya menutupi daripada mukanya yang tertimpa darah. Rasulullah bilang, kalau darah ini ngucur, kalau darah ini jatuh di bumi, maka umat-umatku tidak bisa melihatku, tidak bisa mendoakan aku, bumi akan hancur, akan marah. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita kebaikan ngeluh bos, berangkat sedikit ngeluh, nanti kesini ngeluh. Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di Palestina? Mereka susah untuk makan, mereka susah untuk yang ngaji Al-Quran,
Mereka susah untuk menghafalkan daripada Al-Quran. Mereka sampai dipo. Mereka sampai sulit untuk merasakan ketenangan. Kita yang sudah mempunyai ketenangan, kita kebaikan Allah. Bukan hanya saya juga sama ngeluh, sama manusia. Gak kalian doang, saya pun juga punya. Tapi kita jarang melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Status lah apa yang kita lihat. Tak boleh ya Allah. Mereka yang di Palestina susah untuk makan. Untuk mereka melafadzkan la ilaha illallah, mereka selalu melafadzkan itu. Mereka selalu menyebutkan ainal Arab. Bagaimana bangsa Arab? Siapa yang peduli dengan mereka? Tidak ada. Kita yang peduli dengan mereka, kita bisa bantu mereka, bantu dengan doa. Itu ngefek di tubuh kita, itu ngefek di kehidupan kita. Bukan malah kita ngikut-ngikutan orang-orang awam, bukan malah kita ngikut-ngikut daripada teman-teman kita yang salah jalur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai, wahai hadirin, wahai hadirat. Apalagi antum mengikut-ngikut untuk cinta kepada, untuk benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nggak tahu ilmunya, ente nggak tahu dia siapa. Ikut-ikut benci. Allahu karim, Allahu akbar. Udah sekarang zamannya udah sulit. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita fokus untuk selalu mendoakan kota Palestina. Apa susahnya sih? Ya, sebagai anak-anak muda, subhanallah yawm rijalul ghad, untuk selalu mendoakan daripada perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Mereka butuh Al-Fatihah, mereka butuh doa daripada kita. Apalagi kita sudah diajarkan untuk Rasulullah mencintai daripada orang tua, kitanya laknat, kitanya apa? Kitanya ini untuk berani kepada sama orang tua. Kita diajarkan berani sama orang tua. Apakah itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW? Tidak. Ala kota mutkota itu malahmah. Kita dibuat daripada di dalam perutnya ibu 9 bulan. Bayangin. Ala kota mutkota itu malahmah. Itu disebutkan. Bagaimana pembuatan manusia, bagaimana pembuatan seorang. Rasulullah SAW sendiri ada yang sudah khas, yang sudah luar biasa menyebutkan dirinya hamba ketika berdoa. Kita siapa? Bukan siapa-siapa. Kita hanyalah seorang umat. Kita hanyalah siapa? Tapi kita sombong terhadap diri kita. Apakah itu yang diajarkan Rasulullah SAW? Menjadi ustadz sedikit sombong, menjadi ini sedikit. Nah, tidak seperti itu, wahai kawan-kawan. Bukan seperti itu. Kita diajarkan untuk jangan sampai bercerai-berai. Sudah ada ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini efek anak-anak muda yang dimana biasanya sudah berdakwah sana sini, dia tidak tahu medan, dia tidak tahu manajemen dakwah, dia sudah dipanggil seorang asatid, dia sudah dipanggil seorang daripada tokoh, dia membanggakan dirinya adalah seorang ustaz. Lah, bukan itu. Ente bisa jadi ustaz kok di rumah ente masing-masing ketika ente sudah punya istri. Bagi yang perempuan, al-madrasatul ula. Ente bisa jadi ustazah ketika di rumah ente sudah berkeluarga. Gak harus jadi ustazah di luar sana, gak harus dipanggil. Tidak. Al-madrasatul ula. Wahai anak-anakku, wahai para jamaah yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih daripada belum bekerja, fokus sama diri Anda. Fokus sama diri antum semua, harus tetap belajar menjadi lebih baik. Jangan sibuk untuk pengen nikah begini, lihat temennya begini, jangan. Setelah lulus SMA,
Ente mau kuliah, belajar. Hukum, ngambil hukum silahkan. Biar bagus tuh hukum tata negara kita. Apa? Udah, belajar banyak-banyak tuh. Kalau sudah waktunya, sudah posisinya, sudah kadarnya, baru antum melakukan bagaimana perjalanan yang sesungguhnya. Seperti itu, fokus dengan diri antum semua. Wahai hadirin hadirat, inilah yang meladani jejak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana jejak baginda Rasulullah SAW? Kita nggak bisa ngikutin semua, tapi kita satu bisa mengikuti beliau. Sunnah daripada bangun tidur, sunnah daripada sebelum tidur. Baca al-muluk, baca apa, ya kan? Habis itu apa? Kita sholat ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, ziarah ke tempat ulama, ziarah lebih baik. Yang baik-baik ada, ziarah kepada habaib, ziarah pada kiai, ziarah. Doakan orang tuanya antum yang sudah nggak ada, dia doakan salamullah ya sada minar rahman ya bsyakum. Ketika mau ke kuburan itu, dikubur, ziarah kubur orang tua, salamullah ya sada minar rahman ya bsyakum. Apakah itu buat ulama? Tidak, buat semuanya. Buat ibu kita yang misalkan sudah tiada, buat ayah kita yang misalkan sudah tiada, kita ziarah keluarga kita yang sudah tiada, baca itu doa itu. Salamullah ya sada minar rahman yafsakum ibadallahi ji'nakum kasatnakum talabnakum. Sudah sampai akhirat tuh, sampai selesai baca suratul Fatihah, kirim Fatihah sama beliau adalah hadratin Nabi Muhammad SAW. Ada banyak belajar, nggak tahu nanya. Tidak usah galau yang ditanyain galau. Ini bagaimana hati kita. Ente masih kecil. Belum waktunya. Nah, kalau sudah punya keluarga, baru tanyakan seperti itu. Tanyakan seperti itu kepada asatid yang ilmunya paham. Udah belum punya keluarga kok galau-galau. Udah ngapain? Masih ada orang tua, masih ada keluarga. Manfaatkan hidup, manfaatkan. Jangan menjadi orang yang tidak manfaat hidup itu. Nah, itu ya. Bagaimana beliau perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Ya. Ada salah satu qasidah, nanti saya akan bacakan. Wan nuru yahdil haq. Di dalam qasidahnya Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habaji, itu huwa nuru yahdil ha'ilina diya'uhu asidunul mursalina niwa'uhu talata bihikmatan wajarrat bihikmatan sama'uhu. Itu baca itu huwa nuru yahdil ha'ilina diya'uhu. Baca qasidah-qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana qasidahnya beliau? Ya Tawwab tub alaina warhamna wa'dur ilaina warhamna wa'dur ilaina. Ya Tawwab tub alaina ya Rabb, ya Tawwab tub alaina. Bayangin, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wabtihani fadu'ani in maqasir antawini mulhidina. Banyak. Ada lagi sholawat yang biasanya yang saya suka itu, ya Rabbi alimal hal ilaika wajatul amal famnun alaina bil ikbal wa kullana wa isnihil bal. Banyak qasidah-qasidah itu dibaca, baca Quran, baca qasidah, hati ini bisa tenang. Ya, Rasulullah SAW tidak mengajarkan untuk hati kita itu kotor. Selalu disuruh membersihkan hati, membersihkan jiwa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan al-lisan qalbun salim. Lisan yang bersih, dialah hati yang bersih. Tapi kalau lisannya kotor, dia pasti hatinya bakal kotor. Melihat orang sedikit, dia marah.
nggak sesuai, dia malah ngapain hidupnya dia sendiri masih kotor, masih ngomongin orang. Jangan pernah ngomongin orang. Itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya untuk benci sama orang? Ada? Nggak ada. Rasulullah mengajarkan tasamu, Rasulullah mengajarkan perdamaian. Itu yang diajarkan. Kalau kita benci kepada pemerintah, Ustaz, seperti Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Habib Rizik bin Hussein bin Syihab bukan benci kepada pemerintahnya, akan tetapi aturan-aturan daripada pemerintahnya yang sudah menyeleweng daripada negara. Tidak ada rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak ada. Permusyawaratan itu tidak ada. Ketuhanan yang Maha Esa ada? Tidak ada. Mereka bisa korupsi. Itu yang dibasmi oleh Sayyidil Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya datang ke tempat beliau. Saya langsung ketemu beliau berapa kali? 2 kali sudah. Alhamdulillah Allah pertemukan. Indahnya ketemu beliau sampai saya nangis. Tidak bisa saya berkata-kata. Beliau yang segitu baiknya, beliau masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk, itu masih salah, masih aja disalahkan orang. Ya, nanti ada pesan sedikit yang saya harus sampaikan. Beberapa ceramah-ceramah saya mesti saya sampaikan. Itu berulang kali saya sampaikan agar kita paham dengan kehidupan sendiri kita ini. Ya, maka saya sampaikan sebelum saya tutup, ya, intisari daripada perjalanan meladani baginda Rasulullah SAW adalah sekarang bulan Maulid, banyak-banyak membersihkan jiwa, membersihkan hati, duduk di majelis-majelis ilmu. Yang pertama ialah intisari daripada ini. Yang satu, janganlah sampai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah sampai engkau bercerai-berai. 2, jaga hati kalian. 3, jaga lisan kalian, jaga pandangan kalian. Maulid banyak kita ikuti, tapi kita apa yang membuat kontribusi kita untuk berubah ini apa? Kajian-kajian apa yang membuat kontribusi kita untuk berubah ini apa? Coba koreksi diri sendiri. Baru mengomentarin orang. Sukut salama. Yang paling baik itu adalah sukut salam. Diam itu salam. Itu. Wa kadza kalam Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Baharuf. Manusia tidak akan lepas daripada ujian. Tidak akan lepas daripada ujian. Manusia mana yang gak diuji? Ayo, siapa yang gak diuji sini? Siapa yang mau berani jawab? Siapa yang gak diuji? Ayo. Semua bakal diuji. Rasulullah SAW aja diberikan ujian yang cukup besar. Bukan ujian tapi bagi Rasulullah, tapi tantangan di situ di dalam Al-Quran. Tantangan untuk menghadapi orang-orang yang di bawah. Ketika itu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Ketika itu perjalanan daripada Isra wal Mi'raj beliau di kota Taif dilempar apa? Tai unta. Sampai berdarah dilempar batu. Tapi apa Rasulullah jawab? Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah mendoakan, mengangkat tangannya, padahal para sahabatnya dan para malaikat pun bilang, ya Rasulullah kamu berdoa, kamu angkat tangan biar aku disuruh Allah Ta'ala, biar aku bergerak untuk untuk orang-orang ini yang benci dengan kamu. Rasulullah langsung mengangkat tangannya berkata, ya Allah, dia belum kenal aku, tolong rubahlah mereka bahwasannya saya ini adalah nabinya. Dia belum tahu kalau mereka ini aku ini nabinya. Ya Rabb, tolong ubah hati mereka. Wah, ada sejalan dari perjalanan kota Taif semakin lancar, semakin semakin luar biasa. Itulah doanya orang terzalim. Jadi di dalam hadis, kawan-kawan, doa yang paling dijabah daripada Allah Ta'ala
ada 3 doa. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Doa daripada pemimpin-pemimpin yang adil ini doanya mustajabah. Yang kedua adalah doa orang-orang yang terzalimi, doa orang-orang yang teraniaya. Ini cepat sekali doanya. Yang ketiga ialah doa as-saum, orang yang berpuasa, orang yang sering-sering berpuasa. Ini doanya istijabah. Karena Rasulullah SAW suka berpuasa. Gak ada makanan. Apakah ada makanan? Wahai istriku, tidak ada. Ya sudah, alhamdulillah langsung. Ya. Kita mau bagaimana mau nyontoh Rasulullah? Kita hanya ngomong doang, kebiasaan kita. Udah kalau mau memang yang ini ya orang-orang yang pengen lamar-lamar ini, diam sukut sudah, jangan usah inikah apakah. Udah datang Bismillah, baca doa, Bismillah sudah. Kalau hati ente yakin sama si dia, langsung datang ke rumahnya Bismillah udah. Jangan wis apa nantilah tunggu 5 bulan lagi tuh sulit. Kalau memang toh ente punya pemikiran kita harus gimana itu pikirin baik-baik. Ya itu hanya sekilas. Gua gak ada yang kedua. Manusia tidak akan lari daripada yang namanya pujian dan cacian orang. Apakah ada yang lari dari pujiannya seseorang manusia? Apakah ada yang bisa menghindar daripada pujiannya orang manusia? Seseorang tidak ada. Semua bakal dipuji. Ketika ente bagus, khair ya, Masya Allah ente bagus, ajib, luar biasa, dipuji dengan senang. Ente gembira, hati ente gembira, hati-hati. Ketika ente dijatuhkan, ente langsung sakit hatinya. Wah, aneh dulu dipuji, ya Allah, Masya Allah aneh. Kok sekarang aneh dijatuhkan? Geruntel. Ini sifat yang jelek, sifat yang gak baik ini. Geruntel kan dirinya. Dia dicaci, udah dipuji dicaci, ya jangan. Semua hilangkan sifat-sifat seperti itu. Biasa saja, biasa dipuji, biasa alhamdulillah, doa ya. Doakan anak biar sukses ya, doakan ya. Doakan anak ya. Itu. Anak minta doanya biar jadi orang baik, biar jadi orang soleh. Anak minta doanya, begitu. Yang ketiga, kita tidak akan bisa lari daripada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak akan bisa mati daripada lari daripada dunia, akan bisa. Orang mana yang nggak mati? Manusia, hewan pun aja mati, ditabrak mati kan hewan. Hewan kalau nggak dikasih makan mati. Apa? Burung ditembak dikit mau burung dara tembak buat makan, mati deh. Hewan disembelih buat makan, mati. Masa hidup mati mereka. Kalau sudah waktunya. Maka sebelum kematian itu ada, sebelum ajal itu menjemput kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Ada yang dosa dalam diri kita, sukut selama sudah diam dah. Banyakin ente doa dah. Jangan malah nambah dosa lagi. Bilangin orang, caci orang, benci sama orang, aduh. Nambah dosa lagi yang ada. Udah diam aja, sukut diam. Dah. Diam. Memang kita harus butuh nasihat emang. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Makanya selalu minta nasihat kepada para ulama. Datengin ulama-ulama soleh. Ustadz aneh perempuan, nggak ada teman untuk bisa nasihati. Nggak mungkin nggak akan bisa. Ente cari teman-teman ente yang soleh, teman-teman ente yang nggak toksik, cari di situ. Datang ke majelis-majelis ilmu yang terdekat di rumah antum. Anak pelosok ustadz gini, ya ikutin majelis-majelis yang ada, diikutin aja dulu. Ustadz yang ngomong apa, bla 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 yang tidak sesuai dengan antum, ya tinggal pergi gitu aja kok sulit. Ya, sukut salam, diam. Jangan sampai ngomentarin, apalagi ustadz di komentar, aduh, jangan. Takut ilmu ente nggak barokah. Bukan ustadz merasa paling tinggi ilmunya, bukan. Mereka udah punya sanad. Sanad ini tersambung. Kalau ente menghina daripada ustadz, yang ada sanadnya guru-gurunya ini jelas, sakit hati guru-gurunya, bahaya ente gak barokah. Akhirnya gitu. Mikirnya ke sana.
Mikirnya jauh ke sana. Jangan cetek, jangan sumbu pendek. Gitu. Yang ente hina bukan ustadznya, guru-gurunya ente hina masalahnya. Kalau ada yang nggak baik ya sifatnya. Ente perbaiki, Ustadz ngapunten. Ustadz mohon maaf, ente begini Ustadz, alahu. Gini. Afwan Ustadz. WA, DM Ustadz ya. WA, jelaskan apa yang salah. Biar dia memperbaiki kesalahannya. Bukan malah dicaci maki. Bukan. Itu yang terjadi kan. Itu. Kalau nggak bisa DM soal, datang ke rumah. Gitu. Kalau nggak sukut salaman, doa dalam diam. Doa dalam daripada ente munajat kepada Allah Ta'ala, itu doa, minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, rubahkan dia menjadi soleh, rubahkan dia kembali kepada guru-gurunya ya. Kayak gitu. Begitu. Saya diajarkan Sayyidina Habibana Idrus al-Idrus. Bagaimana beliau mengajarkan kami untuk selalu rendah hati. Bagaimana beliau selalu untuk dakwah itu setiap pilih-pilih, nggak ada duitnya ente dakwah, ada duitnya ente dakwah ente ambil. Saya di Habibana Idrus al-Idrus karena ada sanad daripada keguruan. Waktu itu Ustaz Yusuf Mansur datang sama ke MR Majelis Rasulullah menitipkan saya di sini. Maka kami ta'aluk dengan guru itu penting agar bisa nggak salah jalan. Kan banyak influencer muda yang tadinya dia hanya modal kan udah dakwah hai. Tapi dia nggak tahu belakang dianya siapa. Apalagi dia nggak belajar. Malah kayak yang ada nyalahin ini, nyalahin itu. Influencer muda ada itu. Yang Erlangga itu siapa namanya? Nyalahin ini, nyalahin itu kan. Allah, ini gimana sih? Belajar siapa-siapa? Gurunya nggak jelas. Tapi kalau gurunya jelas, mengajarkan daripada keilmuan yang dimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Hasan al-Idrus dari kota Sewun, beliau bilang, mencari guru ialah guru yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru yang mendekatkanmu kepada baginda Rasulullah SAW. Guru yang mengarahkanmu untuk selalu baik kepada kedua orang tuamu dan selalu baik kepada murid-muridku dan selalu baik daripada guru-guru sampai bersama, menyambungkan sanadnya kepada guru. Itulah guru yang dimana sebagai murabbi yang dimana mereka yang wajib diikuti dan mereka akan membawa keberkahan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mencari itu susah? Gampang. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau mencari, kalau kita mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Kan dijelas di dalam sebutkan at-talabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin. Ibaratkan antum itu belajar itu sama kayak cari kerja. Susah payah, sulit, tapi bayarannya luar biasa. Kalau ilmu dibayarnya surga, kalau kerja dibayarnya duniawi. Gitu, hadirin. Pikiran itu harus begitu. Dirubah cara pikir kita. Wallahu a'lam. Itu yang saya bisa sampaikan. Sedikit saya kasih qasidah secara penutup yang saya sampaikan. Nanti sebelum tutup ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini qasidah yang luar biasa karena ini bulan Maulid, spesial bulan Maulid. Huwa nuru yahdil ilila liwa'uhu asilul mursalina liwa'uhu wa fi hasradinul mursalina liwa'uhu talaqa'a minal ghaibi mujarradi hikmatan biha amtarat fil qafiqaini sama'uhu fa ya Rab
فيا ربي سيدي فيا ربي شنفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب كثير صداه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup, silakan. Saya lupa. Tadi MC-nya Bani Sadah ya, Ba'alawi ya. Masya Allah. Bani Sadah Ba'alawi olah itu MC-nya. Dari Bani Sadah atau bukan? Ana halafu ya, kalau sudah Bani Sadah, saya mohon maaf jika ada yang salah dengan perkataan saya, para habaib, para syaraib yang ada di sini. InsyaAllah. Jazakallah khairan katsir.